aja 1:30 malam belum pulang. Lagi orang-orang. Gue taruh di bawah ini pas gue ngambil handphone, Diki, demi Allah. Gue nggak bohong. Gak tahu ya. Demi Allah, masa gue bohong? Bau amis. Coba. Tuh ya sih. Bau besi amis. Iya, bau darah gitu. Bacain komentar-komentar dari pencinta Nexera. That's right. Ya. KKN Nexera, bro. Parah. Ambilnya. Ini banyak Ambil banget aja, Bu. komentar-komentarnya. Iya, Bu. Aduh. Nih satu-satu, Dik. Iya, Bu. Oke, ini dari @husnul. Pipijel 8548. Kanikmir undang Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik pasti pecah di KKN. Semoga makin panjang episode KKN bareng Dos Diki Melehoy. Yeah. Pasti kita bakal undang Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik. Pasti. Ini ada dari channel Levali. Si Niki kalau nggak cocok sama lakinya belak-belakan diberantemin, nggak peduli jadi pisah. Bener. Dia nggak mau diam-diam tapi selingkuh. Dan Niki nggak pernah mau sama laki orang. That's right. Ya, betul. Benar. Dari Etis, undang Ma Soima dong, pasti seru, pasti kita undang. Pasti. Pasti. Masanya budgetnya ada nggak? Saya Kalis 1322. Nah, siapapun yang ngedesain layout kameranya, nah nih atau nih. Siapapun yang ngedesain layout kameranya atau yang bikin thumbnail ataupun yang ngedit efek animasinya patut diacungin jempol. Keren. Kameranya terus nyorot ke sini nih orang-orang ini hebat nih. Pertahankan terus konsepnya kayak gini ya. Konsepnya nih fresh banget dan audionya juga pas enak banget. Tahu nggak syuting YouTube ini tuh udah kayak syuting TV tau? Iya, standarnya gila. Standarnya gila banget. Ini bos kita nih butuh diacungin jempol. Masalah duit mau artis semahal apapun dibayar. Lihat kameranya, semuanya master, nggak ada cover semuanya. Semua master semuanya. Aku baru pertama kali nih lihat video YouTube ini. Yang pakai kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana tuh? Ini kamera, Bu. Cuma Nexera, the best of the best. Mau YouTube yang punya anak ayam aja masih gedean ini. Jauh, Bu. Gak ada yang bisa ngalahin Nexera. Oke, Herlina, Kaniki undang Kak Baim dong, kesini dong, kan udah baik kan pasti. Insya Allah ya Bu ya, kalau ada schedule-nya ya Bu. Iya. Skylar 1142. Diki, karena pembawanya gitu kelihatan masih umur 20. Cakep, bersih, wangi, pinter, cocok jadi teman berondongnya Nyai. Adik kakak the best. Mantap. The best. Alhamdulillah. Oke, kalau kamu nonton episodenya Warintil ya. Miss Wanted. Miss Wanted. Warintil lagi. Miss Wanted ya, aku kan ada bilang kalau kalian bisa hitung jumlah yang benar berapa kali dia ngomong apa? Tujuan. Oh, berarti kamu nggak punya teman waria? Oh no. Nggak ada Bu. Nah itu dia. Saya perorangan karena apa? Tujuan saya itu emang benar-benar tujuan. Iya coba, Bu. Lu cek ya berapa kali dia ngomong tujuan. Tujuan sama trik marketing ya. Yang benar gua kasih duit dari gua pribadi. Iya. 500.000 buat 3 orang. Ya. Nah, ini kita udah pegang 3 pemenang. Iya, betul, Bu. Aduh, kenyang. Habis makan. Alhamdulillah. Tinggal beraknya doang nih. Nih udah ada 3 nama di sini ya. Ini masih disegel ya. Ini kita pun nggak tahu siapa yang menang. Tapi yang menang ini pasti udah bener. Betul. Ya. Makanya dicek aja amplopnya kalau kurang gocap, kempes sekali pakai dulu buat dirokok. Buat dirokok dulu kali ini. Tapi syaratnya kalau yang menang 3 orang ini harus yang sudah follow semua akun sosial medianya Nexera. Iya dong, pasti kita bakalan cek. Kalau enggak kita anguskan. Iya, betul. Oke, kita buka dulu, Dik. Iya. Ini masih disegel rapet banget tuh, udah kayak perawan aja dan. Waduh. Nih. Dari @dewikartika9499. Miss Wanti sebut 16 kali Kak Niki.
Dari Anggara Saputra. 16 kali Kak, semoga dapat 500.000 buat bayar kos. Amin. Pasti udah dapat tuh. Cuman ya kalau kalian belum follow semua akun sosial medianya Nexera, Angus, kita cari yang lain. Angus. Sama kita banned akun Grab-nya, mampus. Apa urusannya sama Grab? Oh iya, jadi nggak bisa pesan makan ya. Iya benar juga. Rasain. Dari @_sakalu1295. Bismillah 16 kali tujuan. Ya betul, Iya. 16 kali ya. Betul, tapi ingat syaratnya harus sudah follow semua akun-akun. Ya, dari dan nggak Nexera. boleh pakai akun fake ya. Iya, jangan pakai akun Yang anonim. komen jangan anonim. Iya, yang ketahuan kita cetak foto lu, gue pajang di S-Hardware. Iya. Mampus ya. Ya orang penanya. Oke, buat kalian yang tadi disebutin nama-namanya, tolong DM ke IG-nya Nexera, oke? Bu, tapi Bu, kemarin kan aku ngerjain deadline dari Ibu. Ya. Aku ngetik sini input data mahasiswa semuanya. Sekitar jam 1:30 malam, Bu. Kok kamu sampai malam sih, Dik? Yang ngerjain ini kan katanya Ibu sudah kelarin. Saya takut kalau nggak kelar. Saya diganggu sama makhluk halus, Bu, kayaknya di sini, Bu. Di ruangan ini, Bu. Beneran, Siapa? Bu. Itu? Aku diganggu. Warin, apa? Miss Wanted. Miss Mantit. Oh, itu masih nggak- halus. Sehalus apa? Iya, Bu, dia halus banget, Bu. Kayak tepung kalau dia mah, Bu. Kayak buat bikin ini, Iya. cireng, Iya. lentur. Kalau dia mah cireng udah dingin, Bu. Ini mah beneran kayak ada kayak Ada hantu? Ah, saya nggak percaya ada hantu beneran, di kampus Bu. ini. Ya sampai takut saya. Nih, saya dicoret-coret di sini, Bu. Bayar utang lu. Katanya gitu. Masa sih hantu bisa komen bagus, BK bisa nulis bagus banget? Iya, bayar utang lu. Katanya gitu. Saya mah selama ini saya ngutang cuma sama Ibu doang. Jangan Terus Ibu. kamu ngerasain apa? Kamu sampai Saya ditidurin, merinding. digerayangin kamu? Saya merinding banget, Bu. Sama itu tuh, bangku diginin. Topa, sama pintu dibuka. Oh, kamu nggak ada yang dibuka bajunya? Gak ada, Bu. Oh, berarti dia milih-milih. Iya. Ibu mau tahu nggak nih cerita selanjutnya Boleh nih? deh, saya penasaran. Nih kayak gini ceritanya nih, tuh. Aduh, ini Bu dosen suka ngasih deadline dadakan begini. Aduh, ampun dah, input data mahasiswa semua sebanyak ini. Lihat aja 1:30 malam belum pulang. Pusing. Nah, kampus lagi loro-loro banget. Woi, siapa tuh? Woi. Ya Allah. Ternyata bener nih kampus lagi hor. Woi. Siapa tuh? Pocong. Pocong bohong lu, pocong mah gak ada tangannya. Aduh. Udah Bu, ntar aja Bu ya. Input datanya ntar aja ya. Kalau begini, saya mau pulang aja kalau begini. Jangan Oh, astagfirullahaladzim. Gue harus balik. Astagfirullahaladzim. Tadi kosong, nggak ada tulisannya. Dan sekarang ini pasti Bu dosen nih. Tapi nggak mungkin. Dia nggak ada di sini. Bayar utang lo. Aduh. Coba nih. Serem ini. Aduh. Tolong. Ya udahlah, nggak usah ngomongin horor-horor. Saya juga orangnya agak penakut soalnya, Diki. Iya kan Bu, Ya. saya mau ngadu sama siapa lagi. Hari ini udah ada mahasiswi Bu yang mau Ada mau bimbingan? Udah mau bimbingan. Oh, Udah boleh nunggu di dipanggil luar. aja deh. Oke, iya siap Bu. Jangan lama-lama. Siap Bu. Nona cantik, silakan masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan duduk. Iya. Assalamualaikum. Ini Bu. Waalaikumsalam. Oh, siapa ini namanya? Nikita. Oh, kamu yang mau bimbingan di sini ya? Ya. Ngantri nih. Iya, di sini. Aduh, semua orang pengen dibimbing di sini. Semuanya. Bentar lagi kita bakal undang Rocky Gerung. Oh iya. Iya. Rocky Gerung juga ngantri banget nih, pengen banget masuk sini. Semua politikus, sejarawan, Iya, semuanya ingin di sini. Iya, Cuman memang waiting list semua Waiting ya. list kita, Iya. kita agak-agak banyak banget gitu ya. Banyak banget. Nah, kamu ini mahasiswa yang lagi viral dengan cerita horor kamu ya? Kalau nggak salah ini saya dengar-dengar. Iya. Katanya sih. Oh, sampai detik ini kamu masih digangguin kah? Atau kejadian terakhir kapan kamu digangguin sama makhluk halus? Masih sih sampai hari ini juga masih.
diganggunya tuh diikutin apa? Sih, bisa diikutin badan dicakar. Kata produser di maksudnya gimana? Kamu di nggak Jal? Jadi itu tuh sering mimpi kan Kak, mimpi begitu sama seseorang tapi orang ini konstan gitu loh, dia terus tapi aku nggak kenal di dunia nyata ini orang tuh siapa. Tapi dia makhluk yang di dalam mimpi kamu tuh wujudnya ada manusia. Ada manusia. Pokoknya charming banget, kayak ganteng banget deh nih orang gitu. Tapi kalau udah bangun tuh kita bingung nih nyeritainnya dia kayak gimana sih mukanya. Tapi kita ingat kalau dia tuh charming banget, ganteng banget. Pokoknya tipe cowok gue deh gitu. Kira-kira kayak Matthew nggak mukanya? You wanna be my girlfriend? Axel Matthew, anaknya Jeremy Thomas. Ya, makanya syuting. Orang-orang syuting lu nyari Pokemon sih. Gini aja pikiran. Sampai sekarang terakhir kamu bersetubuh dalam mimpi dengan makhluk halus itu kapan? Kalau bersetubuh udah enggak tuh semenjak rutinin ada ajiannya gitu ya. Kajian-kajiannya. Tapi kalau sekarang lebih pengen nyakitin suami aku sih. Dengan cara? Ya aku pengen bunuh aja sih. Itu membisikkan beliau untuk membunuh. Oh, berarti kamu lagi nggak boleh deket-deket sama suami dong? Justru kalau kata orang yang nolongin aku harus tetap dilawan. Kamu harus tetap deketin suami kamu walaupun kamu nggak suka gitu. Padahal tuh kalau dipikir Kak, kayak suami aku tuh nggak ada salahnya juga. Jadi aku bingung nih, kan kalau misalkan dia nyebelin terus aku sebel kan bisa, lo jangan kayak gini dong. Dia tuh nggak nyebelin kan, maksudnya dia tuh sama aku 5 tahun nggak pernah marah. Orangnya kalem aja, nggak ada salahnya. Jadi aku tuh bingung juga nih, sebel sama dia tuh sebenarnya kenapa gitu. Alasannya apa ini? Nggak ada alasannya. Gitu. Itu kamu rasakan itu semenjak tahun berapa itu? Gejala-gejala kamu diikutin sama hantu? 11 tahun. Udah 11 tahun, tapi kamu nyaman aja? Nggak nyaman Kak, nggak nyamannya sebenarnya sosialnya sih. Soalnya kan orang pasti kayak, ini anak kenapa sih gitu kan. Oh, biasanya kamu ngapain tuh kalau misalkan udah pernah kerasukan? Kerasukan nggak, karena hantunya kalau menurut orang yang bisa ya, kayak nggak bisa masukin aku, cuma bisa kayak ngebisikin atau capernya tuh malah ke sekitar, ke orang-orang sekitar gitu. Ngapain tuh capernya? Kayak barang temen aku kan sering hilang. Aku pernah tuh Kak, aku lagi nginep di Bandung, terus KTP temen aku hilang, ketemunya di rumahku yang di Bogor. Oh, mungkin mau dipakai buat pinjol. Iya sih harusnya ya. Karena dia ngambilnya KTP. Oh, bicara ngilang mah, pinjemin aja 1 juta kan ngilang. Hantunya demen juga ini kali ya. Pinjem duit ya. Oke, dapat kabar dari kantin kampus, katanya kamu mau pindah ke Bali. Kenapa? Soalnya nggak betah Kak di sini. Iya, kenapa gara-garanya? Apa gara-gara kamu diikutin hantu terus? Enggak sih, soalnya aku kan baru Kak, kan sebelumnya aku nggak main sosmed, baru sekarang main sosmed karena ini gitu. Terus baru tahu kayak, oh orang sini tuh kalau komentar kayak gini banget ya gitu. Oh, kayak gimana? Gimana komentarnya? Kayak, wah pokoknya lo tuh pengen viral aja ya gitu. Padahal sebelumnya aku aja nggak punya sosmed Kak, nggak punya TikTok, nggak punya apa-apa. Jadi aku bikin TikTok itu karena itu ada orang yang ngutang sama aku, terus aku kena tipu, aku kesel kan. Subuh-subuh kayak, ya Allah gimana ya biar hati gue nggak capek kayak gini, gue nggak mau benci sama orang gitu. Ya udah deh, gue kan ada cerita horor ya, coba edit video aja deh gitu. Oh ternyata rame gitu. Jadi viralnya tuh juga nggak direncanain yang kayak, wah gue mau bikin video biar nggak kepikiran sama sekali. Cuman orang tuh, iya terus kadang mungkin aku kan pengennya berobat ke sini, tapi netizen pengennya harus ke sana. Kalau nggak ke sana berarti lo nggak mau sembuh. Oh, udah banyak komen sebentar ya, coba balas dulu. Mungkin ini hantunya mau hantunya tuh kali gitu. pinjolnya di approve. Iya, mungkin udah turun tuh 5 juta dah. Ganti 13 juta. Oh, tapi kan mau tinggal di Jakarta kayak mau di Bali namanya komentar netizen kita kan nggak bisa. Iya. Cuma ini sih Kak, kayak kemarin lingkungannya tuh lebih enak gitu, orangnya kayak lebih ramah. Di mana? Di Bali. Oh, jadi tapi sekarang kamu lagi di Bali atau lagi di mana? Di Malang, masih di Malang. Cuma pengen pindah ke Bali. Oh, Gitu. pengen pindah ke Bali, Bu, domisili Oh, mungkin kalau Bali itu kan karena banyak bule-bule lebih open minded kan. Betul, orang misalnya mau nafsi-nafsi kalau di sono mah, lu gue gitu. Betul. Oke. Security kampus juga bisikin tadi ke saya ya, kalau kucing kamu baru mati, itu pure mati atau diganggu di sekitar kamu? Aku gak tau Kak, jadi ini ada background story-nya. Aku kan dulu waktu SMA pernah pasang CCTV, terus akhirnya ke benda tajam kan si doinya. Terus karena kemarin aku ke satu tempat dan disuruh pasang CCTV, terus juga netizen yang komen, oh pasang CCTV, akhirnya aku kesel sendiri gitu, ya udah nih gue pasang gitu. Terus ya nggak tahu semenjak itu ya. Kan kita udah mulai diganggu Ada gangguan-gangguan, ini alam-alam bisnis. Oh, terus
Ya udah habis dari situ kucing aku meninggal. Tapi kelihatan di CCTV nggak kucing kamu meninggalnya? Nggak, dia jadi meninggalnya kayak apa sih tiba-tiba kena virus tapi kucing aku yang lain sehat gitu. Cuman Ada satu berapa itu. kucing? Aku ada 14. 14. Tapi kucing kamu nggak ada yang minta motor kan? Hah, Enggak, itu kucing tuh. kemang ya? Tes asli AFU ya? Oh iya. Oke lah kalau gitu kita baca dulu data mahasiswanya. Ini cukup menghororkan ya. Menghororkan sekali, Bu. Coba kita Ini, Bu. cek dulu Coba ya di data-datanya. Ceki dulu, Bu. Namanya Anggi Nabila ya? Iya, Bu. Ah ini dia. Semester 2 dia. Iya. Nama asli Anggi Nabila. Nama panggilan Anggi. Iya. Kota asal Jakarta, tanggal lahir 1 April 2001. 22 tahun, Aries. Agamanya Islam. Kenapa keluarga dikosongkan? Oh, nggak tahu. Kenapa keluarga dikosongkan? Gak tahu sih. Nggak tahu. Oke ya. Karena kamu takut salah, takut Enggak, dimaki. keluarga. Oh yang nanya ini kak? Nanya berapa gitu? Lu mana? Kok jadi job desk gue? Kok job desk lu? Iya, anak keberapa, sayang? Anak satu Anak ke satu dari? Anak pertama. dari 2 bersaudara. Oh, oke. anak kedua. Status menikah, suami namanya Anggun. Oh, udah 5 tahun ya menikah ya? 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Pacarannya yang lima. Pacarannya 5 tahun, berarti total 7 tahun. Total 5 tahun. Jadi 5 3 tahun sama 2 Oh, tahun. oke. Zodiak Aries. Seberapa percaya kamu sama zodiak? Lumayan sih, soalnya kadang relate juga kalau baca. Kayak iya ya, gue emang kayak gini gitu. Yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek Yang pertanyaannya? jelek-jeleknya sih. Yang jelek-jeleknya. Aries itu berarti April kan? April. Akhir Maret, April ya? April Iya. 1. Apa Aries? Jeleknya? Itu Jeleknya. cenderung penyayang sebenarnya. Cuman kalau udah disakitin dia cueknya minta ampun. Dia kalau udah mulai saya sih nebak-nebak aja kalau itu ya. Iya. Ya, benar itu benar ya? Iya, itu Coba bener nggak? benar. Iya cuek, terus orang tuh ngiranya sombong padahal aku tuh bukan sombong, kayak nggak berani ngomong duluan gitu. Ya, Nggak tidak pede. berani memulai. Terus emang orangnya cuek juga sih, kayak lo mau ngapain ya terserah lo, pokoknya lo nggak ganggu gue aja. Tapi sisi baiknya apa? Sisi baiknya apa ya? Sebenarnya tuh peduli tapi nggak bisa dikeluarin gitu. Ya. Terkesan apatis, nggak peduli lingkungan, tapi sebenarnya memang dirinya dia emang tidak bisa untuk memulai sesuatu yang bersifat harus sosial. dimulai duluan. Iya, betul, Bu. Oke, Instagram @vanisa Zeli. Nama IG-nya kok beda sama nama asli? Nama aslinya ke ban Instagram 10 kali gara-gara jualan tas. Tas palsu ya? Deh. Nggak tahu lagi. Iya bener. Iya, soalnya sekarang itu nggak algoritma boleh. Instagram tuh gitu. Lu kalau mau jualan iPhone aja kalau nggak terdaftar tuh Iya, di sebagai emailnya, distribusi itu iya. kena. Oh, iya. Jualan sekali Boleh, langsung ke ban. sekarang, iya. Jualan sekali Kak, pakai Anggi Nabila gitu kan. Oh ke ban, terus bikin lagi Anggi Nabila dot apa. Nggak bisa, pokoknya yang mengandung Anggi Nabila itu langsung hilang. Depannya kasih bukan Agita Bila gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Pekerjaan. Kamu apa? Gak ada, aku jualan online aja sih. Online shop aja ya. Online shop aja. Oh, pendidikan kuliah di UM, Universitas Negeri Malang. Oke. Tapi lulus. Enggak, mengundurkan diri. Kenapa? Gara-garanya? Aku nggak suka dibentak-bentak. Oh. Oh, simpel ya? Simpel sekali ya alasannya. Kirain Ada juga sih sama waktu itu ada hubungannya juga sama si doi. Si Doi itu siapa? setan ini, Pak. Si Oh, si Saiton. setan ini. Setan ini kamu pernah lihat wujudnya atau belum? Di mana? Kayak gimana? Kalau yang aku lihat dulu sih kayak laba-laba sih. Kayak laba-laba tapi kepalanya banyak gitu. Palanya banyak, kalau didaftarin partai lumayan tuh. Berapa KTP tuh beda pala? Bisa menang tuh. Iya. Oh, kepalanya banyak ya? Oh, enak tuh. Palanya banyak. Pala charger Iya, takutnya. pala charger. Di. Kalau mulu nih, ada Sugigi nih, ada Sugigi nih. Berarti dia kesurupan. Sugigi nih. Iya. Oke, tembok rumah sering ada teror tulisan berdarah. Apa itu tulisannya itu? Banyak sih, waktu itu sempat ada yang aksara Jawa, itu artinya suami istri. Terus ada juga yang ketawa doang ada. Ketawa. Wah. Iya, gitu. WKWK. Enggak. Setan ala ya, WKWK. Ya kan, WK. Ada. Tapi pakai darah atau cat warna merah? Pakai darah. Karena waktu itu sempet ada YouTuber juga yang punya podcast gitu kan, dia mungkin skeptis ya. Terus aku bilang, Kak ini rumahku ada inian lagi loh. Terus dia datang jauh-jauh tuh dari Jakarta ke Bogor buat cium itu tembok sama timnya. Emang seamis itu Kak baunya. Amis. Itu darah apa itu ya? Darah mens. Hah? Ya mungkin kali. Darah ikan. Nggak tahu ya darah. Itu darah dari mana? Nggak tahu. Itu kamu taunya dicoret itu pasti setelah kamu bangun tidur.
Enggak, kadang kita baru pulang, nyampe rumah tiba-tiba udah ada gitu. Atau kadang pembantu aku yang ngomong, Mbak tuh ada TikTok, pembantu aku udah biasa juga sih di rumah. Kenapa kamu nggak taruh CCTV di depan gitu? Jadi ketahuan siapa yang coret-coret. Tadinya itu kan, aku bilangin tadi, pasang CCTV terus yang semakin parah itu. Akhirnya kan aku lepas, cuman sekarang karena netizen dan karena disuruh juga sama seseorang untuk pasang CCTV, aku pasang lagi nih. Sekarang mulai lagi pasang CCTV di rumah. Tapi ada nggak yang nulis-nulis pakai darah lagi sekarang? Udah lama enggak sih, sebelum pakai CCTV tuh udah juga sebulan 2 bulan udah nggak ada. Kalau rumah dipasang alat CCTV, setannya makin jahil dengan menggunakan benda tajam atau enggak? Iya, kayak gunting sih waktu itu. Terbang-terbang gitu? Jadi baju satu lemari dikeluarin diguntingin semua. Wah itu sih parah tuh. Lebih kerugi ya, Bu? Setannya tuh apa ya? Apa ya dari... Oh kan, bunyi kan? Apa sih gitu? Lu gitu? Oh tuh dari udah. Oh, begeng. Gila. Tahu. Oh iya, jadi tapi itu belum CCTV ya? Belum ada CCTV atau kelihatan di CCTV? Kan itu di kamar, Kak. Jadi kalau kamar tuh emang Oh, nggak pakai CCTV. Itu bener-bener satu lemari dikeluarin semua, digunting semua. Ntar saya omelin dia sana. Lu jangan ngasih tau kalau dia takut dia kagak jadi syuting nih. Udah sini aja. Dia udah takut orangnya. Lanjut. Oh, terus apa lagi yang paling parah? Paling parah dulu pernah behel kepasang sendiri. Apa? Enggak, coba itu. Behel. Gimana tuh behel kepasang sendiri? Behel jadi gini kan, aku SMA nih. Aku kan dianterin papa waktu itu. Terus di mobil kan papa biasanya masih ngajak ngomong dulu. Terus kita ngobrol tuh Kak, biasa. Itu aku belum pakai behel. Terus aku kucuk-kucuk nih ke kelas. Nyampe kelas temen aku yang ngomong, iya Anggis kan pakai behel ya gitu. Terus aku, iya gitu. Soalnya aku gak mau kelihatan aneh nih, karena kan aku udah dicap aneh, jadi gak mau tambah aneh. Aku iya aja gitu. Aku pikir, tau gak sih Kak behel yang di online shop yang 10 ribuan itu loh. Aku kira itu yang dipasangin ke aku. Terus aku WA mamaku, ternyata dia pas aku giniin gak bisa digoyangin, dan aku harus copot ke dokter gigi. Kreatif ya? Banyak bisanya nih setannya masang Setannya behel. nggak mau ikut aku aja. Lah orang Hermes aja dikasih Kak. Hah? Iya, waktu itu dikasih Kelly. Tapi asli. Jadi aku ini Kak, aku lagi pencetting komedo. Kan pakai flash kamera belakang itu loh Kak, di kaca gitu kan. Tiba-tiba ada tangan kayak gini nih. Terus langsung gak enak nih perasaan gue, turun ke bawah, Beb, aku tadi lagi gini Beb, tiba-tiba ini, biarin lah, kata Anggun jangan dianggap gitu. Terus aku ditelepon, Kak tau gak sih mesin kloset? Iya, Hermes Kloset Kak, ini udah di bid ya, ditransfer ya 161 juta, ditunggu gitu. Apa nih? Kan, abis itu aku panik dong, karena kan gak enak, aku gak mungkin dong ngomong ke orangnya, Kak maaf ya tadi di bid setan, kan gue kayak orang gila Kak. Untungnya ada temen aku yang kenal sama Kak Jovia Digunanya, akhirnya disampein. Tapi dari dulu barang-barang yang aku mau kayak BlackBerry tuh aku dapat berapa kali itu datang ke rumah. Terus zaman dulu aku suka lipstick, datang 32 warna nyampe rumah. Jadi yang aku mau tuh ada terus Kak. Even orang yang gak aku suka juga biasanya kenapa-napa. Jangan gak suka sama aku ya. Kalau kamu gak suka pasti terjadi sesuatu gitu sama yang kamu suka. Iya. Jangan ya, aku kan gak tahu apa-apa. Iya. Tapi gue gak suka mau Nikita Mirzani. Jangan. Lemo, aku baik loh. Baik deh orangnya, dia mah orangnya. Aku mau Nikita Mirzani makanya cemong bener sini. Jengkol. Oh, kok ada ya setan kayak gitu ya? Iya, aku juga kan sebelum ini aku mikir perasaan orang kalau digangguin sana kesurupan kek atau ngapain, kenapa gue kayak gini gitu kan. Nah, tapi semenjak aku ini Kak masuk kayak YouTube gitu segala macam kan aku sempat ketemu orang-orang yang apa ya istilahnya yang ngerti lah, bisa lihat ya gitu. Kan. Oh, ternyata emang yang ikut aku itu bukan yang biasa aja gitu, istilahnya yang rajanya lah gitu. Jadi makanya kenapa Om Hao sampai waktu itu ngomong, Mbak yang ikut Mbak itu unlimited loh, genderuwo aja nggak berani deket-deket sama Mbak. Oh banyak. Jadi waktu itu apa ya? Jadi di dalam tubuh aku tuh berebutan antara ada yang mau nikahin, ada yang mau ngambil ilmu keturunan dari leluhur, ada. Jadi mereka tuh saling berebutan tapi chaosnya tuh kenanya ke aku gitu. Atau jadi, ada dari keturunan keluarga kamu mungkin yang masih ada darah? Katanya sih, tapi udah yang 7 ke atas Kak. Iya keturunannya. Kayak gitu, makanya yang sempat ada tali pocong datang ke rumah itu juga perawan Kak itu tali pocongnya? Well, seperti film ya. Terima kasih Nikita Mirzani. Kan horor banget sih. Iya. Terus soalnya aku kira kan dulu disantet keluargaku. Soalnya tali pocong sama kasaknya sama tali kuburan gitu kan.
ternyata kalau menurut Oma itu bukan disantet tapi kamu diberi fasilitas. Ini kamu mau nyantet siapa? Ayo, aku udah sediain. Jadi dia tuh pengen dipakai sama aku, si talinya itu minta dipakai. Tali pocongnya masih ada? Dibuang sih, dilarut ke sungai, soalnya nggak boleh di... Ada fotonya nggak? Ada sih, ada. Mana lihat? Di handphone sih. Di handphone. Penjaga udah handphone. Ini seru sekali nih. Nah sepertinya. ini adalah calonnya Eli Sugigi ya. Ini lagi masa-masa Ya, PDKT. PDKT ini dia ya. Oke. Tapi enggak kan. Ih, takut. Somet takut. Apa itu? Ih, bentar ya. Alah lu Oh, jangan yaudah. main-mainin. Oh, benerin celana Jangan dulu. main-mainin Bukan. lampu, jangan gimmick-gimmick ya. Gimik. Iya kok darah sih kak? Demi Allah sumpah aku juga merinding. Itu rasanya sakit atau? Emang sering kayak gini kak? Enggak sih, nggak pernah sih. Hah? Enggak, aku biasanya syuting enggak. Tapi pernah kayak gini? Tapi kayak gini pernah kak? Enggak pernah. Ini pertama kali kayak gini? Pertama kali? Masa sih bau? Coba cium-cium. Aman kak? Bau apa sumpah cium? Kak iya. Sumpah. Coba aku penasaran. Iya. Iya. Bau amis. Iya. Coba. Iya. Kok iya sih? Bau besi amis iya, gitu. bau darah gitu. Takut. Gue merinding. Bisa mau balik lagi nggak kak? Aman nggak? Tapi darahnya tuh nggak kelihatan ya? Iya. Pas digesek tuh baru ada. Kakak ngerasanya gimana tadi? Perih kayak kebeset kayak. Bisa. Tapi nggak ada lukanya loh kalau dilihat. Kalau dilihat tuh nggak ada, cuman kalau pas udah di tempel tuh ada darahnya. Pas udah digesek tuh ada darah. Oke, tadi coba liatin foto tali pocongnya. Iya. Boleh. Nih. Iya loh. Iya tuh beneran loh. Iya, Ke kamera maaf yang mana? Yang mana? Bener tali pocongnya tuh bukan tali pocong bikinan yang Bukan. kayak di film-film gitu. Warnanya tapi juga. bener ini real tali pocong. Warnanya juga. Sama itu ada apa tuh kak? Kayaknya kasa-kasa yang buat hidung. Ya kapas. Nah, Kapasnya. itu ada tanah kuburannya tuh sebelahnya. Aduh, karet lagi nih ya kuburannya. Kuburan karet ya. Bukan. Tahu-tahuan. Masih aja deh. Oh iya beneran. Terus selain benda-benda kayak begini apalagi yang paling horor? Ini Jadi paling beneran, ih. sama telapak tangan. Ini. Maaf, mau lihat? Tuh, coba di zoom deh. Itu kayak merah gitu kayak darah ya. Tuh. Itu tuh posisinya kayak di atas situ loh kak. Jadi tinggi di atas deket AC gitu. Oh. Tapi itu di rumah. Di rumah. Pasti bau napas lo ke sini ya masalahnya ya. Apa sih lu bau kecipir? Iya bener dekat sama atas. Iya ini udah ini makanya tuh dekat atas ya. Iya, Tuh. bener. Tapi ini aku mohon maaf ya menanyakan nih. Kamu rajin sholat nggak? Baru sekarang lagi sholat karena pantes. dulu itu aku marah kak. Iya. Sholat. Makanya aku tuh ya jangan lihat orang dari cover luar ya. Kasih tahu, kasih tahu. Aku tuh lebih suka sholat tuh di rumah. Serius, karena kalau nggak mau tiba-tiba kalau sholat di kayak lokasi syuting atau apa, dibilang orang pencitraan. Kalau yang udah biasa sholat di lokasi kan kayak biasa aja gitu. Cuma kan kalau orang taunya gue kan, nggak mungkin nih kita sholat. Makanya gue lebih baik yang baik-baiknya di rumah aja. Cakep banget sama. Alhamdulillah tuh mendingan diam-diam aja. Ya, Alhamdulillah minanas. Iya ya betul. kan? Aku dulu sempat ini kas tahun gak mau sholat. Soalnya aku ngerasa apaan sih gue sholat di bengar tetap aja gue digangguin. Oh, blaming, sempet blaming. Karena itu ya. Blaming Terus ya. akhirnya setelah aku ketemu lagi orang-orang sekarang, ya kamu sholat aja, urusan nanti apakah kamu sembuh atau enggak itu urusannya Allah, kamu nggak usah ikut campur. Kalau sholat mah kewajiban kamu nggak ada hubungannya gitu. Betul, betul. Terus Iya, betul. dari situ oke deh, aku mulai sholat lagi. Nah habis sholat itu mereda kak, emosi pengen Bunuh. menghantam orang lain gitu, Orang lain, bagus. mereda gitu.
Pernah nggak kamu menggunakan privilege itu untuk menyakiti orang lain? Gak pernah ya, maksudnya kalau secara langsung wah gue pengen nyakitin enggak. Tapi Nggak, kayak kalau kamu punya musuh gitu, kayak gue gedek banget sama dia nih, gue pengen dia sengaja mampus gitu ya, gitu nggak misalnya. gak pengen dia mampus sih, cuman gedek aja, tapi habis itu dia sekeluarga kecelakaan sih. Dengan cara yang lucu atau Iya emang kecelakaan aja, mobilnya kebalik. mobilnya kebalik? Itu habis seminggu habis berantem sama aku. Enak aku dong dia ngomong, jalan-jalan. Kebalik? Itu kebalik. Kebalik itu ya. Kebalik ya. Aku ngomong kayak nanti lo rasain hidup gak enak kayak gue. Habis itu langsung kejadian dari kecelakaan itu. Ya kita baik, aku baik. Aku baik ya. Aku nggak ada ngapa-ngapain dari tadi ya. Iya, kita menghibur, mau menghibur ya Ya, lucu. tapi sekarang ini kamu masih mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk halus untuk membunuh suami kamu nggak? Masih sih semakin parah semenjak Rukiah sih. Oh, kamu sempat di Rukiah juga? Baru semingguan lalu lah di Rukiah. Pas di Rukiah kamu gimana? Gak ada, gak kenapa-napa. Cuma kalau dipegang di jempol tuh sakit. Cuman kan orang bisa teriak-teriak apa kenapa gitu, aku nggak gitu. Malah waktu SD kan aku sempet, SD kan di Rukiah. Yang Rukiahnya yang kepanasan. Aku yang santai, yang Rukiah yang kepanasan. Kalau kemarin aku nggak kenapa-napa, cuma habis Rukiah emosinya langsung nggak terkontrol lagi sama sekali. Efeknya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Kan kamu habis Rukiah sama Ustadz Faizar ya? Katanya nggak hanya manusia yang kepo dengan cerita kamu, ternyata jin-jin juga kepo dengan cerita kamu. Itu gimana ceritanya? Iya benar, Om Hao juga ngomong. Jadi Mbak Anggi tahu nggak sih, Mbak Anggi tuh tenarnya bukan di dunia tapi di dunia yang lain. Di dunia yang lain tuh kamu udah jadi artis loh. Katanya, hah? Maksudnya gimana? Ya kalau jin itu kepo sama kehidupan kamu. Kayak kamu kemana aja diliatin, kamu lagi ngapain, gitu-gitu. Jadi yang di sana tuh ngeliat aku tuh udah kayak main film gitu kalau di dunia sana. Oh. Jadi kalau kamu lagi bersetubuh sama suami kamu, mereka liatin juga dong? Itu makanya harus ada doanya kan. Soalnya kata Om Hao takutnya menyerupai. Jadi kamu sebelum melakukan itu kamu Ada berdoa dulu? doanya, heeh. Oh. Soalnya kalau nggak, dan aku juga dibuat gak mau kan Kak. Gak mau deket-deket sama suami aku lah gitu. Terus suami kamu gimana? Biasa aja atau? Ya kalau suami aku sih pasti biasanya habis sholat bantuin doa, tiupin ke kepala gitu. Cuman karena suami aku sabar banget ya, orang yang nggak banyak nuntut. Jadi kalau dia lebih ke yang terbaik buat aku aja, harus kayak gimana dulu dijalanin bareng gitu. Iya, untung sabar ya lakinya ya. Sabar banget, kalau nggak sabar udah cerai dari tahun kemarin. Iya benar. Kamu ada mau nanya apa? Hah? Kamu udah berapa lama total diganggu ini gitu? Sekarang kan 22, berarti 11 tahun. 11 tahun digangguin seperti itu. Nah, kalau dari pihak keluarga melihat fenomena atau kejadian seperti ini, ada dari mereka yang tidak percaya hingga akhirnya percaya atau? Awalnya semuanya nggak percaya, makanya kan aku sebelum ke ustadz, ke paranormal, kemana-mana ke psikolog dulu. Karena keluarga aku tuh orangnya logis dulu gitu. Iya betul. Jadi akhirnya ke psikolog, sampai aku 4 kali sekarang ke psikolog itu. Okay. Udah 4 kali, dan itu diagnosisnya cuman anxiety aja. Anxiety-nya tuh karena dibully gitu. Oke, traumatik. Jadi trauma gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih yang nggak ada. Tapi kalau keluarga aku yang biasa yang nggak percaya ya, pernah sih ada yang nggak percaya. Terus akhirnya kuncinya itu dibunyiin depan muka dia. Akhirnya udah percaya habis itu. Oh. Jadi digoyangin depan dia. Digoyangin gitu? Ya sendiri po akhirnya. Terus kalau ada yang banyak yang memindahkan antara barang di satu tempat ke tempat lain, keluarga ada yang melihat? Kalau ngelihatnya tuh nggak bisa Kak, karena gini, pernah waktu itu kunci. Ini kan supirnya teman aku gitu ya. Kita mau ngasih kunci gini, dari ngambil gini ke sini itu udah hilang. Ini ke sini. Oh, oke. Ini kuncinya nih gitu. Ini Udah kan nggak ada di sini. Ini ambil, kita lagi ngambil. Lagi OTW ke tangan dia nih, hilang. Oh, lagi OTW ke tangan dia. Tangan dia nggak ada. Kayak pesulap kan? Iya, kayak sulap ya. Oke, nah kamu kan dikasih gelang sama Mongol. Masih dipakai atau sudah putus gelangnya? Masih dipakai. Itu gelang apa kalau boleh tahu? Gelang ruby ya kalau nggak salah, tuh buat energi negatif sih. Jadi nanti warnanya itu bisa semakin tua kalau banyak energi negatif yang diserap. Itu warnanya udah berubah atau Udah berubah. Ini aslinya dulu itu warnanya pink. Sekarang udah ini agak ungu gitu ya sekarang ya. Tua ya, itu ya warnanya. Katanya gelang suami kamu yang putus ya? Yang keputus itu pokoknya nggak lama. Oh besoknya ya kalau nggak salah. Pokoknya nggak lama suami aku gelangnya putus, papaku sama mertuaku masuk UGD. Besoknya kalau nggak salah. Itu aku lagi puasain weton, kan kata Om Hao disuruh puasa weton.
Terus aku jalanin puasa weton. Dari situ langsung papa subuh masuk UGD, habis itu paginya bapaknya Anggun juga masuk UGD. Dan itu diagnosisnya parah kalau bapaknya Anggun tuh ada pengecilan otak, papaku kena jantung. Di hari yang sama. Same itu ya. Ini aku mau tanya, kamu udah ketemu sama berapa ustadz? Atau orang yang ngerti dengan hal-hal gaib begini? Banyak banget. Karena dulu itu kan ini Kak, kayak karena kita baru ngalamin. Jadi setiap ada orang, aku kenalan ini, ya udah ke rumah. Aku kenalan ini ke rumah. Jadi banyak banget sampai akhirnya kita mikir ini semakin banyak orang semakin parah malah kejadiannya. Karena cocokan juga kan kayak gituan tuh. Dulu Kak ada yang nanganin, pokoknya ibu ini tuh udah terkenal banget nih di Bogor gitu ya. Nanganin kasus banyak. Boleh disebut gak namanya? Boleh. Namanya Ibu Siti Jubaidah. Terus ditulis di tembok di paling atas ya kayak telapak tangan tadi, Siti Jubaidah anjing. Ditulisin gitu. Terus akhirnya karena mamaku capek Kak, semua pulpen, nana pokoknya yang bisa buat nulis, even ku teks itu ditaruh di satu tempat dan itu tempatnya cuma mama yang tahu. Nenekku nggak tahu, papa nggak tahu. Terus ada tulisan lagi di tembok, dimanapun kamu taruh, saya tahu. Soalnya kita capek ngecat kan Kak, harus dicat ulang. Dicat ulang, tutup lagi gitu ya. Enggak, bukan ekonominya, kita bukan masalah duitnya, cuman si ngasih kerjaannya ini orang suruh ngecat kesel gitu kan ya. kadang kalau ada tamu juga belum kita chat kayak mau ngejelasinnya apa sih itu Jubaidah anjing. Tapi apa? Ya itu tulisannya. Tulisan ya. Iya, tapi dari sekian banyak ustadz ini semuanya bicaranya sama nggak tentang yang terjadi gitu? Misalkan diganggunya sama siapa, apa sebabnya, apa gitu-gitu. Kalau dari dulu nggak semuanya sama, cuman mostly jawabannya emang ya anak ini tulang rusuknya wangi lah, jadi disukain. Jadi emang banyak jin yang caper pasti sama dia gitu. Oh iya. Aku baru denger nih cerita kayak begini nih. Sama, itu sempat kamu abadikan nggak salah satu tulisannya dia? Tulisannya si doi ini. Kayak Jubaidah anjing gitu. Siti Jubaidah itu dah selain kata-kata itu udah saya kurang enak zaman banget. BlackBerry sih kan kalau Siti Jubaidah itu. Iya. Ini paling yang ini zaman sih. Yang zaman Apple sekarang Apple. ini paling yang aksara Jawa ini. Aksara sih. Jawa itu. Ini di mana? Dicoret di Itu mana? di tembok juga. Di dalam. Di dalam rumah. Dalam rumah. Kalau dari aksara Jawa ini sepertinya aksara apa ya? Ini pakai kutek. Generasi kedua dari zaman. Darah. Oh. Apa ya? Ada nggak yang Ustadz mendekati bilang, oh ini tuh apa gitu, makhluk dari zaman apa gitu nggak? Banyak sih yang ngomong kayak ya udah dari leluhur, umurnya juga udah ribuan, ada yang ratusan tahun juga. Makanya kenapa dia bisa sampai gerakin bareng karena umurnya udah tua. Ya kalau jin gitu. semakin tua itu makin sakti biasanya. Dulu pernah Kak, aku kan pasang apa tuh namanya? Murotal ya, gak pernah berhenti zaman aku SD. Yang kabelnya digunting, yang dia malah ngikutin ngajiannya. Oh kayak makmum ya, belum makmum ya, ikut sholat. Iya dia apal juga dia tahu. Ya bahkan lebih pintar betul. Tumben lo ada suaranya. Ada bisa ngomong juga dia. Iya. Gue pikir cuma dia doang yang bisa berkicau. Oke, karena kamu sudah masuk ke sini, kita mau razia tas dulu ya. Aduh, seru juga ya. Cek deh. Saya akan Bu, saya kan Yakin mau dibuka. job biasanya kan saya yang bawain, Ibu yang ini Iya, Bu. kali dari ini kamu lah Diki yang mau coba mengecek. Jadi hati-hati ya ngeceknya. Takut ada apa-apa. Ya, untuk niat semuanya. Ini jangan nggak gitu-gitu banget Diki. Kalau ini mah aku berani. Tada. Oh, no, apa? Ini apa nih? Itu ini ya, Ini kan agak bra kan? Ibra. Itu agak mengingatkan ada satu cerita juga ya si bra ini. Iya. Zaman aku SMA tuh pernah Kak, bra aku hilang sendiri lagi dipakai. Coba pelan-pelan ceritanya gimana? Gini, jadi ceritanya Enggak usah. Susah sih. itu si bra itu hilang dan pokoknya itu ketemu di ruang kepala sekolah. Oh, udah ingin menimbulkan fitnah seolah-olah kepala sekolah itu yang kamu dicabuli kepala sekolah gitu. Jadi kan sekarang kakak kelas aku pada nge-DM-in aku tuh karena aku ada di TikTok gitu ya. Gitu tau gak sih dulu tuh beritanya tuh kamu cem-ceman yang kepala sekolah gitu. Gue bilang, ya kalau gue cem-ceman kepala sekolah ngapain biayanya gue tinggal, gue bawa dong. Kenapa gue harus meninggalkan jejak gitu? Ya pasti gue bawa gitu. Cuman kan ya itu Kak bikin orang gak sukanya karena ini anak kenapa sih BH-nya hilang, BH-nya kepasang sendiri.
Terus setelah sekolah pernah ngalamin lagi nggak misalkan celana dalam tiba-tiba hilang? Celana dalam enggak sih, BH aja. Atau pernah juga kayak aku nggak sekolah tapi ada di CCTV sekolah gitu. Itu pernah 2 kali ya kalau nggak salah itu. Oh iya, itu sering terjadi juga. Kamu karena udah 11 tahun, umur kamu sekarang 22. Berarti kalau dihitung dari umur 11 tahun. 11 tahun. Ya. Berarti kan dia udah diikutin sama makhluk halus ini dari 11 tahun ya? Iya. Jangan kamu diambil sama makhluk halus itu lagi? Enggak sih, aman. Aman ya? Kalau ketika kamu bermimpi dan melakukan hubungan Iya. itu, kamu maksudnya basah juga keluar maksudnya? Enggak sih, kok maksudnya bukan kayak mimpi basah yang kayak secara biologis gitu ya. Kalau pagi bangun ya biasa aja. Jadi beda gitu Tapi loh. kamu merasakan nggak Iya. di dalam mimpi itu? Merasakan ya. Bulannya. Merasakan pegangnya, itu semuanya tuh Dimasukinnya. semuanya pokoknya kerasa lah kayak Kerasa. normal aja. Pernah nggak kamu mimpi basah gitu pas bangun? Karena enak, kamu tidur lagi? Iya, gue banget. Ini dia. Tapi nggak bisa dilanjutin. Nggak bisa dilanjutin, Pas itu udah mah. tidur lagi tidur kagak? Beda mimpi. Beda lagi mimpinya. Iya. Cuma itu yang sebenarnya paling nggak boleh sih, paling sebenarnya dulu udah dikasih tahu jangan sampai mimpi kayak gitu. Cuman kan kalau di mimpi kayak kita nggak nyadar gitu ya, scene-nya aja tiba-tiba pindah ke sana, pindah ke sini gitu. Karena kan makanya obatnya itu kan beberapa orang ngomong aku harus punya anak kan. Nah cuman aku tuh gak suka banget sama anak kecil. Kenapa? Gak suka aja setiap lihat anak kecil tuh kayak apaan sih lo gitu. Nah, itu Cuman- yang berhasil dibisikkan oleh si iya. hantu ini kayaknya. Cuman untuk obatnya membenci tuh aku anak harus kecil. punya anak kalau menurut orang-orang. Cuman- Kalau udah punya anak berarti kamu nggak akan diganggu lagi? Ya karena kalau menurut Om Ha, menurut orang-orang yang ngerti lebih kayak udah dilabelin nih kayak si Anggi ini udah punya suaminya nih, udah ada anaknya gitu. Kalau sekarang belum bisa karena baru cuma menikah aja. Oh iya. Oke. Nih ada lagi. Nah, Aduh, Paku. apa sih ini paku itu? apa nih? Apa sih paku? Apa paku? Oh paku. Jadi Paku. dulu aku pernah kan waktu yang aku bilang tadi yang orang ganti-gantian nolong itu ya. Ada dukun, suruh beli paku, satu pakunya tuh 10 juta, suruh beli 7. Terus ya tapi akhirnya nggak dibeli soalnya selain mahal juga nggak boleh kan di syariatnya juga nggak boleh Iya, gitu sih. dari paku itu. Pilihan yang bagus. Betul. Anggi, kalau dinominalkan ya, kira-kira udah berapa habis duit kamu untuk berobat masalah beginian? Kalau 100-200 sih lebih kak. Ya hanya untuk berobat doang ya? Iya karena kan ke psikolog juga mahal, harus pindah-pindah sekolah. Makanya kalau misalkan orang bilang viral nyari duit, seviral-viralnya tuh duit yang kemarin juga nggak ada keganti-kegantinya. Nggak nyukup ya? Nggak ada. Mungkin orang tuh ngiranya kalau viral udah banyak duit. Nggak sih, biasa aja, nggak keganti kok duit yang kemarin juga. Iya. Coba ada lagi nggak barang ketiga? Apa nih? Oh yang ketiga. Nih. Sini. Apa itu? Ini yang tali poci Oh tadi. yang tali poci tadi, tali poci tali cu poci. ya. Tapi itu kayaknya pocongnya perawan beneran, soalnya masih putih. masih putih. Iya. Masih putih. Ini Apa sih? tanah. Nggak, tanah kuburan. Itu tadi. sepaket berarti Satu tadi. Sepaket kali itu deh, ya. Oke. Terus boleh taruh lagi Diki. Ini nih. Nah ini Mengganggu ini pembantu. buat kamu. Biar nggak tegang-tegang amat ya, Lo bro. jangan gitu-gitu, ntar lo gantian. Oke, Anggi. Jadi kamu yang tadi kamu bilang kamu males banget kalau lihat anak kecil nggak suka ya? Itu kamu nggak mau paksain aja biar kamu nggak diganggu lagi? Sebenarnya aku tuh mikirnya gini kak, kadang kayak ini karena gue kesetanan atau ini sisi manusiawi gue yang kayak oh gue tuh masih kecil, gue masih pengen punya mimpi, masih pengen banyak hal yang pengen gue cari tahu gitu loh kak. Bisa jadi. Terus karena aku ngerasa gini, gue sama diri gue sendiri aja belum kelar permasalahannya. Masa gue malah nambah satu orang lagi gitu yang harus gue bertanggung jawabin. Masih 22 tahun juga Masih sih. panjang ya, Iya, Bu. Masih ada waktu 5-7 tahun lagi. Aman oke bu lah. cewek. Iya. Nah, kamu pernah sampai sakit karena mendengar atau bacaan komentar netizen. Itu sakitnya kenapa? Karena gitu, kan aku nggak main sosmed sebelumnya. Udah vakum sosmed tuh lama gitu. Terus baca orang komen tuh sakitnya karena gila ya gue 11 tahun tuh udah sakit hati. Zaman SMA gue juga dibully, SMP dibully, SD dibully. Terus aku kira zaman bulian tuh udah selesai, pas gue main sosmed keulang lagi nih masa zaman gue dulu nih. Anjir, gue jadi kayak gini lagi gitu, jadi keingetan masa SMA lagi kan. Terus keselnya tuh kadang orang tuh so taunya bener-bener sotoy gitu, kayak ini kenal gue loh. Gitu kan, kayak yang bener-bener oh kalau lu kayak gini berarti lo bohong, kalau lo nggak mau kesini berarti lo nggak mau sembuh. Kalau lo nggak mau kesini berarti lo cuma mau viral Kamu aja. nggak mau itu suruh pengikut kamu buat hajar netizen? Aku nanya, ih
dia kan bisa ya gue suruh kayak gitu, tapi aku pikir lagi nanti kalau misalkan aku nyuruh dia berarti dia GR Kak, berarti kan aku mau sama dia. Oh iya, jadinya udah berkongsi akhirnya. Iya. Aku Iya, takutnya iya. malah kadang ada orang yang kayak baik-baik sama aku tuh Kak, dan didengerin tuh mungkin hantunya kali buat Instagram biar kakak kesel, biar kakak Iya. bete gitu, karena yang komentar tuh kadang nggak masuk akal gitu loh Kak, kayak ini mah kadang lu tuh gendut gitu, nggak pantas juga buat yang nggak tahu juga diet nggak kurus-kurus gimana. Coba minum Nikita Herbal. Coba nih kita herbal nih. Nah, produknya seperti ini ya. Ini ya. Ini dari Korea langsung, tenang, aman-aman, pokoknya bagus. Oh gitu. Kasih tips buat netizen gimana? Oh, oke, jadi gini ya, karena aku udah Expert ya di iya, bidang aku udah hampir mulut-mulut netizen 16 ini. tahun lah ya jadi di dunia entertain dan baru merasakan gila-gilanya netizen ini 5 tahun ke belakang ini ya. Ya kalau netizen itu jangan ditanggepin ya, anggap aja dia itu seperti kentut angin berlalu ya. Ya, betul. Makin kita tanggepin makin gila kitanya gitu. Iya. Dibawa santai aja, nggak usah terlalu into banget ke netizen, bacain komentarnya gitu. Apa yang kamu posting aja, habis itu nggak usah dicek komentarnya apa gitu. Iya, komentar bukan patokan hidup pokoknya, karena Iya. netizen itu kan dia habis komen ditinggal berak sama dia. Iya. Tinggal kita aja galau gara-gara kalimat yang ditulis itu, jangan sayang-sayang hidup kita, masih banyak. Memang dia diciptakan itu sebagai dajjal kadang-kadang untuk motivasi. Bukan menghancurkan memang dia. Menghancurkan atau membuat kita tuh mental kita jadi breakdown Drop. gitu. Dan Drop membuat banget emosi mental kita kita. tuh jadi up and down gitu. Ya. Iya, dia tuh netizen tuh buat gua tuh titisan dajjal kadang-kadang gitu, benar. Mereka yang paling tahu tentang kehidupan Mereka kita yang lah paling tahu kadang-kadang. malahan ya. nggak pernah satu rumah. Nggak pernah satu rumah. Iya kadang aku juga apaan sih kan lu nggak kenal sama aku? Soalnya gini Kak, selama aku dulu juga ya, kayak misalkan aku ngeliat artis gitu, aku misalkan nggak suka sama dia. Nah, siapa? Aku Siapa yang kamu nggak suka artis? Nah, ini catat. takut banget. Nah itu tuh aku Takut, nggak ya. pernah ngeluangin waktu buat kayak nyi. Paling aku sama suamiku doang, ih beb dia kenapa sih? Gitu loh. Nggak pernah yang kayak nyi di komentar, karena aku kayak ya udah selama dia nggak ganggu kehidupan gue terserah lu. Berarti mau kamu punya ngapain. uang dan kamu tidak nganggur. Iya. Nah, netizen-netizen seperti itu yang banyak bisa menuliskan kalimat-kalimat jika menyakiti orang itu dia Iya udah kan, banyak karena nganggur. aku ngerasanya orang gue Jobless. nggak kenal sama dia. Terus Iya. aku juga nggak tahu kan di belakang kamera dia yang sebenarnya kayak gimana gitu. Aku nulis juga dia belum tentu balas. Ya udah, biarin kalau aku. Makanya aku kaget kalau ada orang yang ngurusin kehidupan orang lain tuh ditulis sampai bener-bener ini kenapa sih, lu siapa sih, kenal gue juga Welcome enggak. to entertain. Ya, welcome to Indonesia. Iya. Oke deh, nah kamu kan kamu capek ya dengan keadaan ini. Pernah nggak marah ke Tuhan? Kok hidup gue gini banget, merasa kayak dunia ini nggak adil gitu ke kamu? Ya sering sih kalau kayak yang pas lagi aku vakum sholat itu loh Kak, itu jadi semakin parah soalnya perasaan tuh kayak gila ya. Orang mungkin ngeliat hidup gue kalau dari luar aja enak ya, cuman seneng-senengnya aja gitu. Tapi kalau yang kayak di dalam hati tuh, aku nggak pernah ngerasain seneng Kak. Even kayak misalkan jalan-jalan nih ke Bali gitu kan, orang kan seneng ya. Aku tuh nyampe Bali bisa kayak, apaan sih nih? Gak seneng, sampai aku tuh mikir, iya Bad mood. gila taraf bahagia gue setinggi apa? Kok gue sampai setaraf ini yang mungkin orang bisa bahagia banget ada di posisi gue, kenapa gue nggak bahagia gitu. Jadi bingung Kak, kayak gimana cara bahagiain diri sendiri itu nggak tahu. Tapi kamu bisa kalau lagi di rame-rame orang kayak gini, dia ganggu nggak? Biasanya sih bikin orang sekitar gak nyaman sih. Ada yang ngerasain mungkin kayak biasanya gak nyaman. Aku kemarin juga syuting kameranya hilang. Kamera Ada pada hilang. Gue mah bukan hilang handphone, bukan sayang handphone isinya. Iya. Macam-macam Oh, Pinocchio tuh. jahil ya. Jahil. Lebih ke Jadi- jahil ya, usil ya dia. Soalnya kan gak boleh, orang tuh gak boleh nyaman sama aku, gak boleh deket. Karena kalau gak ada orang deket sama aku, ntar aku sedih atau down. Kalau udah down dia lebih gampang buat ngambil aku gitu. Iya. Jadi gak boleh punya temen lah istilahnya gitu. Kamu pernah dibawa ke dunia lain nggak sama ini makhluk? Ke dunia lain kayaknya kalau di mimpi tuh kalau menurut Oma udah termasuk dunia mereka. Makanya sering dibilang wanti-wanti harus inget jalan baliknya loh ya. Kalau nggak inget jalan baliknya nanti Jadi kalau tidur kamu harus dibangunin atau bangun sendiri? bangun sendiri. Cuman kalau bangun kayak linglung gitu kalau udah habis mimpi dibawa ke sana ya. Linglung kayak bingung. Nah di sana tuh kamu ngeliat apa di mimpi itu? Gak ada, aku jalan-jalan sama dia. Oh, dia ini wujudnya udah orang. Orang. Pernah nggak ngomong ke jin yang ngikutin kamu, jangan ikutin gue terus gitu? Misalnya gue capek apa-apa. Itu baru 2 minggu lalu. Aku lagi perasaan gak enak banget terus aku bilang, supaya gue tuh capek banget, lo bisa nggak stop ngikutin gue? Lo
lu tuh nggak ada kekuatan apa-apa, karena aku diajarin buat ngesuges bahwa dia tuh nggak punya kekuatan gitu. Lu tuh nggak ada kekuatan apa-apa, gue bilang kayak gitu. Langsung laci dibuka sama dia. Di depan aku ada videonya lagi. Mana lihat? Nih. Nah terus ternyata di laci itu tuh ada rambut sama kuku. Itu dia mau ambil, itu maksudnya. Oh dia mau ngambil itu. Rambut kuku siapa? Kukunya mama. Jadi dulu tuh pas pertama kali aku ke Jakarta mau syuting itu sama petinggi daerahnya suami aku disuruh bawa deh rambut sama kuku mama tuh buat jaga-jaga gitu. Habis itu aku taruh di laci ini, nah terus laci ini goyang. Oke. Mana sih? Di awal deh kayaknya. Dari awal, coba lagi. Oh iya tuh. Itu kan aku videoin kan kayak ke samping-samping. Yang bawah ya? Iya. Ini dia geduk-geduk gitu tadi. Enggak, kebuka dong. Ini dikit nih dari awal nih. Nih lihat. Yang bawah no. Kan gak ada orang tuh. Ada orang tuh. Nah, ini kan tertutup nih, Tutup. Nah, goyang-goyang tuh. Terus kebuka tadi. Ada 2 video ya? Ada 2 video, ada yang kebuka mau goyang-goyang. Yang kedua, ini Nah tuh kebuka. buka. Tuh. Oh iya, rok. Oh gitu. Itu empat kali itu Kak kebuka lagi. Cuman aku videonya pas udah terakhir. Iya. Karena pas awal tuh yang nge-freeze dulu kayak anjir kayak gue udah gila deh aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku mutusin ngerekam karena kalau gue halu, kamera gue nggak mungkin halu nih. Karena aku mikirnya jangan-jangan gue doang yang ngeliat itu kebuka sendiri karena gue udah gila gitu kan. Akhirnya aku videoin di video, oh berarti gue nggak halu tadi beneran ada gitu. Bukti lah sudah kamera mah. Selain adanya evidence atau saksi ya. Asik gak gitu? Asik banget. Nih menurut kamu, Anggun itu merasa beruntung nggak punya istri seperti kamu selama 5 tahun ini? Kalau aku tanya sih dia ngomongnya beruntung ya, tapi mungkin itu karena aku yang tanya ya. Ya kalau Anggun sih, gak tau sih dia tuh anaknya soalnya lempeng gitu ya, kalem kayak ya udah gitu kalau ada apa-apa ya dihadapin aja, nggak yang Gak banyak nuntut apa-apa. nggak banyak nuntut apa-apa orangnya. Even makanya aku nggak belum siap punya anak pun dia nggak yang harus ya, enggak, dia ngomongnya ya kan kamu yang hamil itu ya berarti aku juga nungguin keputusan kamu, nggak bisa aku doang. Betul. Bicarakan semua baik-baik berdua. Karena namanya jalanan hidup kan berdua. Betul. Kalau sendiri? Ya sendiri masih, Anda minta lucunya ya? Saya belum coba serius, nggak boleh banget serius nih. Udah lama nangkepnya tumben Dapet, banget. tapi layernya layer 1, takut kurang lucu. Oh, oke. Ntar sama lu dikatain, ntar kurang lucu gitu. Iya. Nah, Anggi, titik terendah kamu selama kamu menjalani hidup dengan penuh kemistisan ini apa? Ada nggak titik terendah kamu? Aku masih bingung sih antara SMA atau yang sekarang justru. Kadang aku nyesel gitu kayak, ya coba waktu itu gue nggak buat TikTok, orang-orang nggak akan tahu gue, masalah gue nggak bakal nambah. Karena nambahnya tuh karena omongan orang, karena aku nggak kebiasa ya. Terus orang sebelumnya nggak main sosmed, tiba-tiba kayak orang-orang komentar seenaknya gitu-gitu. Jadi kayak, ih gue capek dah setiap hari jadi sakit hati mulu gitu, paham nggak sih Kak? Kayak, tapi kadang juga masalahnya kalau yang dikatain benar tuh nggak apa-apa, yang dikatain tuh sampai kemana-mana loh. Ya udah ngomong aja gini sama netizen, kalau lu bully gue lagi, ingat dia bisa menyakiti orang lain dengan caranya. Hati-hati. Cuma ditayangin ini kita sama gue lembut. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati. Dia bisa pakai jarak jauh. Hati-hati. Dan stop bully-bully daripada nanti lu tabrakan terbalik. Hah? Mending kalau begitu. Lu lagi belajar kuliah hilang Iya. bagaimana? Soalnya ini yang ada sama dia nih orangnya jahil. Penjara. Jail. Aku ngerasain banget sih Kak pengaruhnya bully ke kehidupan sehari-hari karena aku dari SD gitu kan. Jadi kayak kepercayaan diri tuh nggak ada, nggak berani ngomong sama orang. Berarti kamu terlalu dipikirin. Iya, Pemikir pemikir kamu ya banget. orangnya ya? Iya, pemikir banget. Makanya aku tuh kadang
kayak orang tuh ngerti nggak sih kalau orang yang dibully tuh perasaannya kayak gimana? Gak ngerti, gak ngerti. Itu berarti sih enaknya aja udah ya. Nggak ada, otak nggak ada, makanya dia aktif di situ dia. Jadi kalau komentar netizen itu another level of bullying. Ada level of bullying itu. Kalau kamu bacanya ditekunin, jangan. Coba. Jangan, mengganggu banget, membuang waktu. Like musik ya. Iya, membuang bukan. energi positif, jangan. Oke, izinkan aku gitu-gitu udah happy. Iya. Nah, pernah kepikiran nggak kalau yang kamu alami ini adalah karma dari masa lalu keluarga kamu mungkin? Kalau penjelasan orang yang ngerti juga sih sebenarnya bukan karma, lebih ke leluhur aku tuh dulu punya kemampuannya dasar rata-rata semua mau diturunin ke aku. Cuman aku untuk memiliki itu semua tuh harus ada proses, dan prosesnya tuh ini ya susah gitu. Jadi sebenarnya aku bisa bantuin orang, bisa dipakai doanya mau buat nyakitin orang atau membuat bantuin orang gitu. Cuman kemarin itu Bisa nggak kamu bantuin aku untuk menyakiti orang? itu jatuhnya apa ya? Serem banget ya. Iya, soalnya. Coba nanti di list ya siapa aja. Satu kirim gue ayah. Iya, nanti gua kasih tahu ya. Ya, apa? Iya sih, ini Sami orang Porkabi nih. Tahu. Sensor ya. Gue udah kemangisan nih banyak. Bapak gue masih orang situ. Takut. Karena kita udah punya dia. Iya. Belum bisa. Ini gaib masalahnya, nyampenya lama. Iya. Belum tahu. Oke. Kemarin juga sempet kan Kak waktu yang di-spill aku sebenarnya punya kekuatan itu juga dibully lagi sama netizen. Kenapa sih waktu dibilangin kalau dia itu bisa punya kemampuan malah seneng mukanya? Aku tau nggak yang pertama kali dipikirin, kalau aku bisa bantuin orang berarti aku bisa punya temen. Aku cuma mikir itu, makanya aku seneng. Ya. Itu aja orang langsung, ini orang aneh banget sih. Ya kamu tandain aja itu siapa? Tandain. Dia lagi nggak orangnya? Tandain. Minta tolong. Gak ada masalah kalau untuk hal-hal kayak gitu disahkan. Tandain aja, fotonya liatin ya, Po. Iya, supaya dia belajar. Oh ya, gue nggak bisa lagi nih gitu. Ini dia. Tolong. Iya. Kalau gue jadi dia mah gue manfaatin ilmu gue. Wes ya. Gue manfaatin sumpah. Sebulan penuh nih kita di kamar aja gue pokoknya. baca-bacain mulu. Gue tuh apa nih? Gue turutin. Pala lu gede tiba-tiba. Oke, nah kalau kamu manggil dia, terus nunjukin dia di mana, bisa nggak? Oh, manggil. Nggak. Sekarang gitu. Nggak bisa. Jadi kan aku kan nggak ada kemampuan buat ngeliat. Iya. Cuma kalau buat komunikasi pernah, tapi ada bantuan orang kayak di mediasi gitu. Oh, mediasi. Oh, tapi kamu sekarang tahu nggak kalau ada dia di mana? Nggak tahu, karena kan dia pasti ikut sama aku sih Kak, tapi. Oh, cuma nggak tahu posisinya di mana. Oh, saya nggak tahu. Iya. Oh, oke. Katanya ada YouTuber yang bikin kamu down terus nangis. Iya sih. Gak mau ada kamu sih. celakain aja dia. Langsung Siapa aja. dia? Ada sih, nggak usah disebut lah. Sebutlah. Apa di sini mah? Di sini mah santai. Nanti semakin banyak yang nonton semakin seneng dong. Enggak. Pasti dia semakin takut lah orang kamu punya jin. Enggak, dia juga itu takut soalnya bawa-bawa yang lain. Apa tuh? Enggak. Vibe gue hilang. Demi Allah. Gue taruh di sini. Bukan, yang hitam. Tadi lu sedot-sedot. Demi Allah gue taruh di sini. Tadi lu sedot-sedot. Gue taruh di bawah ini pas gue ngambil handphone, Diki. Demi Allah, gue nggak bohong. Gak tahu ya. Demi Allah, masa gue bohong? Udahlah, lanjut aja. Sini. Hah? Ini handphone. Enggak, dia nyari ini foto. Handphone. Kagak, gue udah tadi megang gini kok kagak ada. Terus lanjut. Ya Allah. Terus. Siapa YouTubernya? Udah, terus dia tuh ngatain lah kayak ini anak sebenarnya nggak digangguin jin tapi dia bipolar. Cuma lu bipolar aja dibilang gitu. Lah, kan aku ke psikolog 4 kali Kak. Ini buktinya ada di handphone nih, yang 2. Karena kalau 2 udah SD kan aku udah nggak ada papernya. Kayak tapi orang itu tuh nggak ngundang cuma bikin video aja gitu loh. Lah terus selama ini gue kemana-mana yang ngomong cerita gue bener, masa gue nggak sekaya itu buat bayar orang, bilangin dong cerita gue bener, bilangin. Terus dia tuh seenak itu kayak ngomong kayak nggak digangguin jin, emang bipolar aja nih enak gitu. Sampai aku DM Kak orangnya, aku bilang Kak maksudnya kayak gimana ya, boleh nggak dijelasin maksudnya kayak gimana? Nggak ada, dibaca doang ini. Siapa itu? Takut Kamu mah udah punya jin aja masih takut.
Nyanyi nggak ada backingan Dengan jin. dengan kejadian gini, kamu berapa kali berhubungan sama suami? Hah? Berhubungan ciki-ciki. Sama suami. Kenapa? Berapa kali Jarang. hubungan sehari? Seminggu? Kadang enggak juga. Sebulan? 2 kali paling. Oh. Soalnya aku nggak mau. Jadi Kan gimana kalau cara dia suami kamu supaya bisa meniduri kamu tuh caranya gimana dalam 1 bulan 2 kali itu? Gak ada sih. Itu juga kayak mau Dipaksa? enggak akunya. Cuma Jadi kayak kamu gini doang dong? aku kasihan aja sama dia gitu. Kayak ngerasa bersalah aja gitu. Tapi kamu diem aja kayak kena bawang pisang gitu? Ya udah biasa aja, nggak yang menikmati juga gitu. Tapi kamu pernah punya pikiran mau sama orang lain nggak? Enggak sih. Memang itu dibikin jadi bukan satu hobinya dia sama si makhluk ini. Bukan. Kalau empok saya ini Hobi. udah kayak minum. Nah, kalau si doi ini hilang, kamu bakalan kangen nggak atau gimana? Itu pernah juga dibahas. Aku pernah datang ke YouTube Misteri Tapal Batas. Itu diomongin kalau nanti dia mulai menghilang, kamu bakal ngerasa hampa, sedih tanpa sebab. Nah ini yang aku lagi rasain sekarang. Oh gitu. Oh, berarti ini udah mendekati hilang dong dia. Tapi mungkin karena kan yang lihat orang tuh gini beda-beda Kak. Iya. Nah yang mungkin yang mau hilang tuh hanya sebagian gitu. Tapi emang kerasanya gini Kak. Kayak tau gak sih kalau baru putus kan kadang kayak ada yang kurang nih di hidup gue apa ya gitu. Tapi ini kan nggak baru putus Kak. Tapi kerasa ada yang hilang. Tapi aku nggak tahu apa yang hilang. Nggak merasa Kayak gitu rasanya. Jadi kayak bingung, kayak ngelamun gitu, kayak bingung aja. Gitu rasanya. Oke lah, kalau begitu kita nggak usah ngomongin jin melulu lah ya. Sekarang kita mau guys namanya IPK, Ilmu Pengetahuan Kehantu-hantuan. Baiklah. Oke ya, cara mainnya gampang. Ya karena Anggi ini sering dijadiin sama makhluk halus, Anggi harus menebak kolom kosong yang berisi nama-nama hantu yang ada di Indonesia dengan clue-clue yang diberikan Atsdos dan dosen. Ya, nanti ada kolom-kolom yang kosong, kamu tinggal isi hantu apa yang bisa kamu tebak dari ciri-ciri yang kita kasih tahu. Iya. Oke. Oke. Yes. Nomor 1, clue-nya. Ya, ini dia clue-nya ada aku suka di atas pohon. Di atas pohon. Ya. Tunggu dulu, dia lagi mikir. Oh, lagi mikir, ayo. Aku suka di atas pohon. Aku suka di atas pohon. Bisa mau digambar nih? Iya. Oke. Mbak Kukun. Siapa? Kuntilanak. Betul. Kuntil. Kuntilanak. Kenapa kuntilanak namanya kuntil? Ada tilnya. Mungkin Coba karena kecil kali dulu. Ya kenapa kuntilanak itu perempuan? Nggak ada cowok. Ayo. Iya, mungkin. Coba, Diki udah mulai melemah nih Diki nih. Diki Udah tahu kok jawaban gaibnya ini. Kuntilanak. Kenapa kalau kuntilanak cewek? Iya. Ya kalau cowok bangsat. Nggak tahu lah Diki apa menurun Diki. Diki kalau untuk minta tamu ini menurun dia. Menurun saya gaib-gaib nih. Iya. Oke, nomor 2, clue-nya. Suka menunggu makanan gerobak. Apa sih? Genderuwo. Mau lagi nggak clue-nya? Boleh. Oke. Ulat adalah temanku. Badanku tak sempurna. Nungguin makanan gerobak. Iya, ada. Apa ya genderuwo, pocong. Wewe gombel. Kalau pelacur, zaman dulu dibilangnya sundel lu. Oh, sundel bolong. Maaf ya, Anda kasih referensinya. Iya. Kan bisa Emang iya lain. zaman dulu kan? Iya. Sundel itu pelacur zaman Iya. dulu. Entah sundel. Emang sundel nungguin itu gerobak? Iya, di Susana. Oh. Ini referensi si penulis agak ini ya. Oke. Clue ketiga. Kata orang, aku suka di pohon pisang. Poci. Poci, betul, pocicu. Pocicrut. Pocicu, pocong banci lucu. Kenapa pocong namanya pocong? Pocing. Terus aja nih kita lu sampai ntar nanya, kenapa lupis namanya lupis ntar ke gue.
Kenapa pocong namanya pocong? Karena seperti di pocong, dipocongin. Ya, kenapa pocong? Pucung, karena pucung. Kenapa pocong jalannya lompat? Kan bisa jalan biasa, kenapa harus lompat? Ya kalau gini ntar masuk FYP dong. Itu doang dia nunggu itu doang sebenarnya tadi. Gua kejar loh ya. Kan gue jadi kepikiran. Oh iya. Oke, ini Kenapa pocong selalu dimintain buka talinya? Kenapa? Nah kalau buka sendiri lucu. Pakai mulut. Banget kok. Lucu kan ya bikin film komedi pocong tapi itu lucu banget. Oke. Nomor 4. Aku sudah tidak muda. Ada N tuh filmnya, Mbak. Iya. Ini. Ada N, ada huruf N di tengah-tengah. Ada N. Udah nggak muda. Iya. Iya. Aku Nikita Mirzani pernah jadi peran utamanya. Gayung. Iya. Tahu dia berarti. Woi, kita kenal gue cuy. Parah bro, aktris bro, aktor deh mah bro. Oke. Nah, terakhir. Kertas adalah kesukaanku. Kertas. Coba lihat dulu. Tuh ada Kertas. apa? Ini, aduh. Kertas adalah kesukaanku. Kedua kedua ya. Aku nggak pakai baju. Tuyul. Wow, untuk kamu semua, to you all. Oh iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagus, berarti emang dia berdekatan dengan setan-setan yang ada di Indonesia. Pamus. Keren. Sirik amat. Ya, apa yang kamu ingin sampaikan ke orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti kamu di luar sana? Iya. Jangan ngomong di TikTok aja. Gak usah diviralin, udah diem-diem aja. Soalnya kalau diviralin masalahnya semakin parah. Oh gitu. Soalnya nanti semakin ngedam karena banyak orang yang nggak percaya. Karena takut dibilang gila. Aku sebenarnya kemarin udah kayak mau mundur, cuman gara-gara udah nyemplung, udah basah kuyup. Kalau tiba-tiba hilang, orang malah semakin aneh kan. Kenapa nih anak? Kalau kata aku gitu terus ya udah banyakin lingkungan yang tidak support, toksik, yang positif gitu terus, ya. Ya kalau kata aku sih, tapi bakal dibilang suci atau enggak ya, pokoknya intinya kalau yang aku alamin udah semuanya balik lagi ke Tuhan aja. Ya, apapun agama lo ya balik lagi ke Tuhan lo aja. Iya, exactly right. Apa harapan kamu ke depan dalam hidup? Semuanya membaik deh. Amin. Apapun masalahnya cepat selesai. Iya, mudah-mudahan birahi kamu ke suami kamu bisa normal ya. Lagi, itu penting tahu. Itu kayaknya Anggun di rumah amin paling gede deh. Oh iya, kesianan dia sabun Lux habis buat dia doang. Kesep lagi panas dong kalau pakai sabun batangan. Yang batangan yang cair. Yang cair sih biasanya. Panas dong toolnya. Panas tetapnya panas. Seminggu mah lecet juga udah. Oke lah kalau begitu. Oh coba mungkin kamu bisa bacain manding-manding. Ini ada majalah Padang nih. Mading. Ya, majalah dinding Pak Dinding ya. Majalah dinding Pak Dinding. Nih, silakan dibaca. Itu. Yang di ospek. Yang ini? Ya. Ya, yang di ospek mahasiswa baru, yang heboh mahasiswa abadi. Cuas. Bisa nggak kamu teriak sama yang nulis ini anjing gitu? Bijak banget. Nggak ada isinya semuanya. Ini yang ini sayangku. SMA memang masa terbaik, tapi masa kuliah tak akan tergantikan karena ada Bu dosen dan Pak Asdos. Ya, boleh nih, mendingan dikit nih. Gue rasa ini udah dia mendekati gejala-gejala sakaratul maut tau. Iya, di rukiah harusnya nih. Rukiah dia nih. Ini, air. Aduh. Buntut binatang namanya ekor, suka film Korea namanya drakor, liburan sama suami orang keluar negeri itu namanya pelakor. Iya. Di sini. Siapa tuh? Spill. Ada nggak? Oke, jangan lupa. Bagus. Banyak dong. Banyak. Oke lah kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan KKN di Next Era. Ya, sampai ketemu lagi. Kalau menghibur kasih tahu teman dan tetangga saudara semuanya. Bye.